Ketua PWI Provinsi Papua Barat, Bustam mengecam tindakan pengeroyokan dan pemukulan terhadap 2 orang wartawan yang bertugas di Kabupaten Manokwari Selatan. Aksi pengeroyokan 2 orang wartawan di Kabupaten Manokwari Selatan, yakni Martinus Kema dari media online penateluk-cendrawasih.com dan Yan Fahik dari media cetak harian Tabura Pos, Rabu 2 September kemarin di pendopo kantor Bupati Manokwari Selatan dikecam oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Papua Barat. Menurut Bustam, insiden tersebut merupakan pelecehan terhadap jurnalis dan termasuk tindak kriminal yang harus disikapi secara serius. Dirinya mengapresiasi kedua teman wartawan yang langsung melakukan visum dan sudah membuat laporan polisi sehingga nantinya bisa diketahui dengan jelas penyebabnya. Saya terima kasih teman-teman sudah lakukan visum, langkah visum pertama visum sudah, terus sudah melakukan membuat laporan polisi. Saya pikir itu sudah langkah yang memang seharusnya dilakukan ya. Jadi saya pikir bahwa tindakan apapun yang dilakukan ini adalah suatu pelecehan ya. Kita pikir bahwa ini sudah tindakan kriminal, adalah kasus pemukulan saat teman-teman berada di lapangan sedang melakukan tugas jurnalistik. Jadi ya ini tidak dibenarkan dan kami PWI Provinsi Papua Barat mengutuk tindakan ini. Kami minta supaya proses ini diusut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kami meminta supaya Bapak Kapolres, ya ini teman-teman sudah membuat laporan polisi untuk supaya ditindaklanjuti untuk dilakukan proses selanjutnya, artinya penangkapan dan dilakukan untuk mengamankan supaya bisa diketahui siapa saja yang dibalik artinya proses ini, pemukulan ini. Karena ini kan kita masih tidak tahu, artinya teman-teman sendiri masih mengira-ngira bahwa pemukulan terkait persoalan apa sesungguhnya sebenarnya itu. Selain mengutuk keras, Bustam juga menegaskan PWI Papua Barat akan terus mendorong pihak keamanan, dalam hal ini Polres Manokwari Selatan, untuk mengusut tuntas dan memproses para pelaku karena pasal pidana sangat jelas tertera dalam Undang-Undang Pers untuk menjerat mereka. Dirinya menjelaskan ada upaya yang lebih persuasif apabila pembaca merasa isi berita tidak berimbang, maka dapat menggunakan ruang tersendiri, dalam hal ini hak jawab bukan lewat kekerasan. Kalau seandainya proses kekerasan ya memang tetap yaitu kena sanksi pidana. Kalau diproses sampai ini proses sanksi pidana. Jadi yang berikut saya ingin artinya publik memahami tugas-tugas jurnalistik bahwa apapun persoalan di lapangan, apapun semua harus dilakukan dengan cara-cara yang prosedural. Artinya dalam porsi bahwa teman-teman wartawan ini menjalankan tugas jurnalistik juga dengan aturan begitu. Teman-teman ini ketika ada pemberitaan di media mainstream ya itu dilakukan ketika ada hal-hal yang memang tidak istilahnya tidak memenuhi unsur ya silakan diberikan ruang begitu. Kalau memang tidak berimbang ya silakan gunakan hak jawab atau ada pelurusan berita, itu semua dimungkinkan oleh Undang-Undang Pers. Salah seorang korban yang merupakan wartawan Tabura Pos, Yan Fahik, yang dihubungi melalui telepon seluler, menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap mereka di tengah menjalankan tugas jurnalistik. Kita pada prinsipnya untuk saat ini masih bersitegang untuk tetap kita menempuh jalur hukum biar ada efek jera bagi masyarakat lain sehingga mereka tidak semudah untuk ringan tangan terhadap wartawan, karena kita wartawan ini tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa bagaimana mereka maunya semua barang-barang itu kita akomodir, tapi kita ini ada etikanya, etika penulisannya ada, jadi tidak mungkin mereka maki orang lalu kita tulis. Jadi itu mereka punya mau seperti itu yang kita tidak mau itu. Akibat insiden pengeroyokan yang terjadi Rabu siang di pendopo kantor bupati ini, keduanya diketahui menderita luka lebam di bagian wajah, leher, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.